diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, kita disuruh minta tolong oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, dengan bersabar dan juga salat. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang paling kita idam-idamkan untuk bersamanya nanti di akhirat. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu tidak puas dengan ibadah yang dia lakukan. Setiap kali dia beribadah, masih saja dia tambah ibadahnya. Ketika dia semakin tua, dia masih tetap untuk fokus untuk melakukan ibadah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para istrinya tetap melakukan salat sepanjang malam sampai kakinya itu membengkak. Sampai bengkak kakinya, Pak. Salat itu sampai bengkak, bukan sampai kram. Kalau kita salat malam sejam atau lebih sedikit 2 jam, itu apa yang kita rasakan? Cuman kram atau kesemutan. Tetapi bagaimana salat Rasulullah SAW? Salatnya itu sampai membuat kakinya itu bengkak, lebih parah daripada kram. Kemudian dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijaminkan untuk mau mendapatkan surga? Benar. Tetapi apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syukura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, salat. Ketika kita mendapatkan musibah, itu obatnya salat. Ketika kita tidak mengetahui kemana kita mengarah, apakah kalau saya pilih pilihan yang A, ini bisa jadi ini akan memberikan mudarat kepada saya, tetapi ada juga manfaatnya. Kalau saya ambil pilihan yang B, ini ada juga mudaratnya, ada juga manfaatnya. Ketika itu kita bingung. Manfaat dan mudarat itu kan setengah-setengah, Pak, ya. Setengahnya itu adalah nikmat, setengahnya lagi itu adalah ujian kesabaran kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan salat. Jadi semua yang kita hadapi di dunia ini tidak terlepas dari 3 hal itu, Bapak Ibu. Ya, dapat nikmat, dapat ujian, kemudian kebingungan. Betul tidak, Bapak Ibu? Ada nggak yang keempat? Ada tidak yang keempat? Senang, susah, di tengah-tengah. Cuman itu aja. Nggak ada, Bapak Ibu. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita semuanya itu harus kita hadapi dengan salat dan terus salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, di saat-saat yang indah ini, Masya Allah, dan cuaca pun luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di saat musim panas begitu mengejolak. Sekarang musim panas, Pak. Lebih panas daripada tahun yang kemarin. Tetapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita. Kemarin di Arafah diberikan rahmat. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak ambil faedah dari khutbah yang kemarin? Siapa yang bisa memberikan ringkasan singkat tentang isi khutbah khatib yang kemarin? Siapa yang bisa? Tentang apa khatib itu berbicara kemarin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tentang apa, Pak? Ibadah haji. Tapi tidak di situ intinya. Tidak juga. Apa lagi? Tidak. Tidak. Hah? Itu udah biasa itu. Itu pasti dijelasin di belakangan. Pas khutbah Jum'ah pun seperti itu juga. Selalu disebut-sebut hal tersebut. Ya, itu dalam rangka bersyukur kepada pemimpin negeri ini.
Alhamdulillah ada bapak kita, Pak Dida. Masya Allah, beliau meringkas apa yang beliau dengar dari khutbah, ya, yang mana khutbah Arafah kemarin itu bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah terhadap hambanya, rahmat Allah terhadap alam, rahmat Allah terhadap hewan, rahmat Allah terhadap saling toleransi, rahmat Allah terhadap orang-orang yang bukan Islam. Ya, semuanya itu berbicara tentang rahmat. Sampai juga khatib itu mengatakan Rasulullah SAW itu tidaklah masuk surga kecuali dia itu masuk dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amalannya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Dida bisa share kepada kita apa saja 2 atau 3 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Antara lain, rahmat itu diberikan kepada kita yang bersabar, gitu. Maka yang bersabar akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian rahmat juga diberikan kepada kita yang seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, bisa memberikan manfaat tidak hanya ma'rifat kepada Allah, juga kepada sesama, gitu kan. Itu nikmat yang rahmat yang diberikan dari Allah gitu, kepada kita semua, gitu kan. Dan yang lainnya yang bisa kita tarik juga bahwa Nabi diberikan tugas oleh Allah untuk memberikan ajarannya dengan lemah lembut dan beretika, gitu. Itu saja Pak Ustadz. Beberapa hal sebenarnya ada di catatan, gitu. Terima kasih. Ya, jazakallahu khair. Masya Allah, Pak Dida ini pendengar yang baik ya. Bahkan beliau merinci ya, dicatat semuanya, dan beliau ulang-ulang dan bercerita dengan saya. Masya Allah, saya nggak sebegitunya memperhatikan khutbah kemarin, tapi alhamdulillah, intinya khutbah kemarin itu bercerita tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Dan ketika hujan itu turun, ya Allah, Allah menurunkan rahmatnya. Nah, Masya Allah. Kemudian hari ini pun, sore yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, memang kita ini dengan amalan kita yang tidak ada yang bisa kita banggakan ini, kita mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita lebih banyak tidak khusyuknya daripada khusyuk. Alhamdulillah, sebagian kita sering bersedekah. Apakah kita mampu datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara sedekah kita itu setengahnya itu ikhlas, setengahnya itu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, jadi kalau kita bandingkan amalan kita ini dengan amalan orang-orang terdahulu, para salafus saleh kita, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, tidak ada yang bisa kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Kita banggakan haji kita yang serba mewah ini. Apakah kita layak berbangga-bangga di depan para sahabat dengan sholat kita yang sering terlambat? Apakah kita layak kita membanggakan amalan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita tidak mengilmui dan tidak meresapi daripada inti dari ibadah yang kita lakukan? Sungguh tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, cuman itu saja yang kita banggakan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu satu-satunya kartu yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka kelak. Dan insyaallah ta'ala, mudah-mudahan amalan-amalan yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Ingat Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang kita lakukan dari amalan-amalan di tanah suci ini tidak seberapa Bapak Ibu. Tapi janganlah berhenti kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Ya Allah, rahmatilah ya Allah. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna.
Karena rahmat Allah lah yang kita tunggu-tunggu. Ketika kita dihadapkan dengan amalan kita di akhirat, kita sudah bisa membayangkan Bapak Ibu. Kita sudah bisa membayangkan sekarang. Ya kalau tidak, kita sudah bisa memprediksi berapa amalan kita itu ya yang baik, berapa amalan yang buruk. Yang jelas dari sekarang marilah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyelamatkan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di waktu-waktu kita yang tersisa ini, ya, kita ini sekarang masih dalam keadaan berhaji Bapak Ibu. Kami ingatkan, meskipun kita sudah bertahallul, kita masih memiliki amalan-amalan yang harus kita kejar Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang sudah tahallul, sudah merasa bebas. Hutang kita masih banyak. Baru berapa rukun yang kita lakukan? 2 rukun ya. Baru 2 rukun berihram, 1 kemudian melakukan wukuf di Arafah. Dan masih ada rukun yang lain yang harus kita sempurnakan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita di waktu-waktu yang berharga ini kita malah lalai melakukan hal-hal yang tidak berguna. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bertakbir, bertahmid dan bertahlil, karena sesungguhnya semuanya itu dari rangkaian ibadah haji itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mengingat Allah ya dari rangkaian satu ke rangkaian berikutnya, maka sesungguhnya kita belum bisa memaknai inti daripada ibadah haji. Kalau masih hati kita ini tidak ingat kepada Allah, baca zikir sore entah ada entah tidak, membaca zikir sebelum tidur entah ada entah tidak, ketika dikatakan nama Nabi Muhammad SAW kita tidak bersalawat, ya, ketika kita terbangun dari tidur apa yang kita baca, apakah membuka handphone ataukah kita membaca doa bangun tidur. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita mengingat kembali sabda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengatakan innama ini di dalam bahasa Arab itu artinya hanya. Kalau dalam bahasa Inggris hanya itu apa? Only ya. Only. Ibadah tawaf, ibadah sa'i, dan melontar jumroh itu tidak ada tujuannya. Tujuannya itu hanya untuk berzikir kepada Allah. Kita lihat hari ini Bapak Ibu bagaimana perjuangan kita pergi melontar jumroh. Luar biasa sekali. Berapa kilo kira-kira kita berjalan? 10 kilo. Aplikasi saya mencatat perjalanan kita tadi, dari tadi pagi ketika kita bangun sampai kita pulang dari Jamarat itu sekitar 14.577 km. Sorry. Langkah. Maaf. 14.000 langkah. Ya, dan itu sekitar berapa? 7 kilo. Saya cek dulu. Mohon maaf, salah. Langkahnya itu 20.000. Tetapi kalau kilonya itu berapa kilo? Ada yang tahu? 14 kilo. 14 kilo kita berjalan. Ada tidak dari kita? Saya hanya mengajak sebentar untuk berpikir. Ada tidak dari kita yang berpikiran, ngapain capek-capek? Cuma ngelontar 7 batu terus balik lagi. Ada tidak yang berpikiran seperti itu? Jujur aja. Ada tidak? Ada Pak Dalmania. Siapa lagi yang berpikiran seperti itu? Udah capek kita, cuma ngelontar jumroh, udah pulang. Ada tidak? Kita bisa jawab sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu tidak memperhatikan semenjak kita keluar dari tenda kita ini, kita masih disunahkan untuk membaca talbiyah, zikir. Ketika kita melontar jumroh, kita disunahkan untuk membaca zikir Allahu Akbar. Setelah kita melontar jumroh, kita ngapain? Disuruh untuk bertakbir. Semuanya zikir. Nah, oleh sebab itu memang benar bahwasanya ibadah ini adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita merenungi kembali, apakah
lidah kita yang berzikir tetapi hati kita tidak berzikir? Apakah kualitas zikir kita itu sudah sampai ke derajat kita itu bisa menghayalkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di depan kita? Sudah sampai ke derajat itu tidak? Mungkin di Arafah oke lah. Masya Allah. Di Arafah itu terasa dekat sekali dengan Allah. Betul tidak Pak? Dekat kali. Berapa kali berhenti nangis, setelah itu doa lagi, nangis lagi. Ya enggak Pak? Dekat rasanya. Memang Allah mendekat. Allah mendekat. Kita coba di salat malam kita. Ini sekedar apa ya? Pengalaman saja. Berapa kali kita bisa menangis berdoa kepada Allah dalam satu malam? Hebat-hebatnya 2 kali. Tapi lihat di Arafah. Masya Allah. Kita begitu merasa sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita diuji Bapak Ibu. Ya, kita masih banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Apakah kita masih bisa ya merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita? Nanti kita masih ada tawaf. Apakah kita masih fokus berdoa sebagaimana kita berdoa ketika kita tawaf? Itu tujuannya, Pak. Itu salah satu hikmahnya. Ya, dibikin kita itu mudah mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kita diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ya, Masya Allah, ujian kecapean ya, ujian badan, ujian keikhlasan, diuji semuanya. Banyak dari orang-orang yang pergi melontar jumroh itu yang ada hanya cacian dan celaan. Nyesal saya ngambil paket reguler, kenapa nggak ngambil VIP? Betul tidak? Ngapain saya berangkat tahun ini? Kalau saya nunggu mungkin saya bisa pergi tahun depan berangkat VIP. Ada seperti itu mungkin dari kita yang berpikiran seperti itu, dan kita berlindung dari pemikiran seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa waktu kita yang dalam haji ini, jangan sampai hati kita itu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin rasanya kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah Arafah itu lagi kepadaku, maka kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya bisa. Betul tidak Bapak Ibu? Sangat indah sekali kemarin di Arafah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tetapi ingat Bapak Ibu, setelah dari Arafah itu kita langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lidah mana yang suka bertalbiyah? Lidah mana yang suka berzikir? Lidah mana yang suka bertakbir? Siapa yang betul-betul memang ingin berzikir di dalam ibadah ini? Oleh sebab itu, kami mengajak, baik nanti ketika kita melontar jumrah, baik nanti ketika kita tawaf nantinya, baik kita ketika melakukan sa'i, jangan biarkan lidah kita itu kering tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan mabitnya kita di Mina ini, isi dengan membaca zikir dan juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hal yang kecil tersebut bisa membuat kita tersadar kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengundang kita ke sini adalah untuk senantiasa mengingatnya. Di Indonesia kita mengingat Allah, tetapi di sini Bapak Ibu kita langsung datang ke TKP-nya. Di sini para nabi melakukan ibadah. Di sini Rasulullah SAW dan sahabatnya itu bermabit. Kalau kita tidak bisa merasakan hal tersebut, lalu di mana kita bisa mengingat Allah dengan betul-betul? Kalau di sini hati kita lalai, tak bisa kita ibadah salatnya itu khusyuk, ya. Kemudian zikir kita khusyuk. Lalu di mana lagi kita akan bisa berzikir dengan khusyuk? Betul tidak Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita senantiasa berzikir, yang mengingat Allah. Bagi yang belum membaca zikir sore, maka bacalah zikir sorenya. Karena sore ini sepertinya kita tersibukkan oleh makanan ya. Ya, Allahul Musta'an. Mari kita menjaga zikir-zikir kita, karena itu adalah salah satu tujuan dari perintah haji ini dari Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kita. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita terkait dengan agenda kita. Kita akan tetap berjalan sebagaimana yang telah kita rencanakan Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu ngobrol. Ya, rencana kita sama dengan
yang telah kita rencanakan kemarin. Sekarang kita marilah mengisi waktu kita dengan berzikir, membaca Al-Quran. Kalau bisa ditargetkan, ya malam ini 1 juz, ya atau 2 juz. Nah kalau seandainya tidak bertarget ya seperti itu. Datang ngantuk kita langsung berhenti. Tapi kalau ada target, insya Allah kita semangat insya Allah Ta'ala. Ya ada pertanyaan terkait dengan jadwal kita. Untuk pelontaran jumrah besok pagi, insya Allah kita berangkat dari pemondokan kita ini jam 10 insya Allah Ta'ala. Atau jam setengah 11 lah ya. Sepakat? Setengah 11 biar agak santai. Ya kami ingatkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang on fire, yang semangat sekali berjalannya. Ya kita jaga kebersamaan kita, jangan buru-buru. Dan bagi siapa yang istrinya atau orang atau mahramnya yang tidak sehat atau tidak mampu, ya setelah melihat medan pada hari ini, maka diperbolehkan baginya untuk membadalkannya. Bagaimana cara membadalkannya? Setelah dia melontar jumrah sugro, wusto, kemudian kubro atau akabah, maka dia pun mundur ke belakang lagi ke sugro. Bukan berputar, balik lagi mundur aja, ya menghilang aja. Jangan terlalu kelihatan. Kalau kelihatan oleh oleh askar nanti tidak diperbolehkan. Jalan aja di tepi-tepi. Nah kemudian langsung meniatkan untuk orang yang dibadalkannya. Ya. Jadi bapak yang kami muliakan, kalau seandainya istri kita tidak mampu besok pagi untuk pergi, ya tidak bisa ini karena uzur ya, bukan karena capek. Capek itu bukan uzur. Capek, kaki pegal-pegal itu bukan uzur ya. Tapi kalau seandainya sakit, kemudian memang tidak mampu rasanya, tadi udah setengah mati ya, besok ulang lagi melakukan hal yang sama. Nah, masing-masing dari kita bisa mengukur kekuatan kita masing-masing dan diperbolehkan untuk membadalkan pelontaran jumrohnya kepada suami kita atau kepada mahram kita, dan juga boleh kepada orang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Pak Aris. Untuk pelontaran jumroh itu tuntunan dari Rasulullah itu harus dilakukan setelah matahari tergelincir. Ya, setelah matahari tergelincir. Nah, makanya enak sebenarnya pagi ya, adem Pak ya. Adem. Dan banyak jamaah Indonesia kita itu yang melontar ya sebelum matahari tergelincir. Ya, selagi mereka mengikuti fatwa dari syekh mereka, ya syekhnya yang bertanggung jawab terhadap amalannya. Nah, kalau kita siapa syekh kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengajarkan kita. Di sini waktunya, jangan nego-nego lagi. Ya kan sudah jelas. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ya, mengenai pelontaran jumroh perlu kami ingatkan, ya, itu harus masuk batunya ke dalam sumur tempat pelontaran jumroh itu. Ya, kalau seandainya tidak bisa sampai kepada dinding tersebut ya, nggak sampai misalnya karena tangan pendek, orang di depan tinggi, nggak tega juga ngelempar kencang-kencang takut kena kepalanya. Ya, yang jelas pastikan batu tersebut masuk. Yang bermasalah itu kalau kurang. Kalau misalnya kelebihan tidak ada masalah. Tetapi pastikan jumlahnya itu ya 7. Jangan sampai kita wanti-wanti 10 aja deh biar pasti gitu. Nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Tidak boleh. Nah, kemudian untuk doa Bapak Ibu, salah satu tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk berdoa yaitu setelah kita melontar jumrah sugro. Kita menghadap ke Baitullah dan kita bisa menyaksikan sendirian tadi Tower Zamzam kelihatan ya. Nah, kita menghadap ke sana, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa-doa terbaik kita. Kemudian kita pun melontar jumrah wusta. Setelah itu kita berdoa lagi sejadi-jadinya. Dan setelah itu kita lontar jumrah kubro atau akabah. Setelah itu kita langsung jalan, tidak berdoa lagi. Meskipun banyak nanti kita saksikan orang berdoa setelah jumrah akabah, dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya mari kita isi waktu kita dengan Al-Quran, berzikir. Ya cukup
untuk bercerita dan lain-lainnya, udah kita khususkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita beristirahat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.